Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nori Bowo, NIM 1825098, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pangarayan. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Teknopreneur dengan dosen pengampu Bapak Purwantoro MSI. Baiklah, untuk produk kami sendiri yaitu produk sayur say. Sayur say adalah produk kemasan sayur siap masak dengan praktis, dengan ada bumbu giling di dalamnya, sehingga tidak membuat susah dalam memasak karena sudah lengkap dengan bumbu-bumbu masaknya, tinggal siap masak intinya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, jelaskan apa yang membedakan produk Anda dengan produk pesaing. Produk kami adalah produk yang baru di daerah Pasir Pangarayan. Jadi belum ada produk serupa yang ada di sini, namun ada yang serupa, mungkin tak sama. Untuk produk kami sayur say adalah produk sayuran siap masak yang sudah ada bumbu giling di dalamnya, yang dapat mempermudah ibu-ibu muda, khususnya ibu-ibu yang baru belajar memasak, ibu-ibu kantoran yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat memasak. Dengan produk kami, mereka bisa memasak dengan mudah dan cepat. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah produk Anda memiliki hal yang membedakan sehingga patut dipertahankan? Produk kami memiliki perbedaan bahkan yang baru yang ada di kota Pasir Pangarayan atau Rokan Hulu, yang dapat memudahkan konsumen kami dalam hal memasak, sehingga mereka yang tidak pandai memasak bisa memasak dengan rasa yang sesuai dengan selera. Apalagi khususnya untuk ibu-ibu muda yang baru belajar memasak, dengan produk kami mereka bisa memasak seperti ibu-ibu yang sudah pandai memasak pada umumnya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan pada segmen mana ide bisnis Anda ini. Segmentasi pasar ide bisnis kami adalah kalangan ibu-ibu muda yang baru belajar memasak, kemudian ibu-ibu bekerja di kantoran yang tidak sempat untuk pergi ke pasar, sehingga mereka bisa memasak kapan saja dengan bumbu dan rasa yang sama dengan memasak yang di restoran. Karena di sayur say ini bumbu masaknya sudah tersedia di dalam kemasan, sehingga tinggal memasak saja. Dan juga untuk para suami-suami yang sayang pada istrinya, yang mereka ingin memasakkan istrinya, bisa dengan produk sayur say kami. Baiklah, selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu jelaskan bagaimana cara agar Anda dapat mencapai target segmen pelanggan dengan biaya marketing message secara efektif. Yaitu untuk mencapai target segmentasi pelanggan dengan biaya yang efektif itu kami menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga marketplace, dan kami membagikan brosur-brosur berupa menu-menu baru dan juga produk-produk yang kami buat, serta kami juga menciptakan resep-resep baru sehingga para ibu-ibu atau konsumen kami dapat mencoba memasakan jenis yang baru. Jadi tidak bosan produk-produk itu aja maksudnya. Jadi banyak varian sayuran lain, menu-menu lain yang bisa dimasak oleh target pasar kami. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu jelaskan bagaimana Anda bisa membuktikan kelangsungan ide Anda dengan cepat dan murah. Untuk membuktikan ide bisnis kami sudah melakukan survei pasar di sekolah-sekolah serta perkantoran, di mana banyak ibu-ibu yang bekerja, di mana banyak full time dari pagi sampai sore, sehingga mereka tidak sempat memasak untuk suaminya atau bahkan membeli sayuran ke pasar. Serta bahan-bahan yang untuk dimasak, menurut mereka produk kami ini sangat membantu mereka, tidak perlu lagi repot-repot ke pasar, tetapi dengan hanya menunggu di rumah mereka tetap bisa memasak, karena sebagian dari mereka mengatakan para suami mereka lebih menyukai masakan mereka dibanding beli di luar.
Jadi menurut kami produk kami akan terus berkembang dan bisa memberikan pelayanan dan berlangsung lama selama ada ibu-ibu memasak, maka kami akan tetap diminati. Selanjutnya pertanyaan ke-6, yaitu jelaskan bagaimana tentang keuangan atau proyeksi keuangan dalam ide bisnis Anda. Tentang keuangan usaha kami ini, kami sudah memperhitungkannya sejak awal, di mana harga sayur yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak memerlukan modal yang begitu besar. Pada tahap awal kami menyiapkan modal itu sebesar 2 juta dan menggunakan alat-alat yang ada di rumah sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih besar. Mengenai biaya lain termasuk jasa pengantaran, kami menggunakan kendaraan pribadi dan juga orang-orang yang ada pada kelompok kami yang akan mengantarkan jika ada pesanan. Untuk harga penjualan itu kami mematok harga mulai dari Rp17.000 sampai dengan biasanya Rp50.000, atau mungkin lebih tergantung dari pesanan yang dipesan oleh konsumen kami. Untuk pertanyaan ke-7, jelaskan seperti apakah profil calon pelanggan Anda. Konsumen kami yaitu ibu-ibu muda yang baru belajar memasak, anak kos yang ingin memasak tanpa banyak keluar biaya, ibu-ibu pekerja kantoran, guru, pegawai, dan karyawan swasta yang bekerja full time dari pagi sampai sore, sehingga mereka tidak sempat untuk berbelanja ke pasar, apalagi untuk memasak. Sementara mereka tetap menginginkan memasak di rumah dengan kondisi sayur mayur yang masih segar. Nah, ini cocok, produk kami masih dalam kemasan yang segar. Jadi untuk para konsumen tinggal pesan, kami antar, dan posisi sayur kami masih segar dalam kemasan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ke-8, yaitu berapa lama bisnis bisa produk maupun layanan Anda bisa hidup atau punya live stream di pasar. Produk ini akan berlangsung lama jika kami kelola dengan baik, karena sayur merupakan kebutuhan pokok. Kapanpun selagi masih ada manusia pasti mereka membutuhkan produk kami. Karena produk kami ini sangat membantu sekali untuk kalangan ibu-ibu muda, anak kos, ibu-ibu pekerja, atau bahkan laki-laki yang ingin belajar memasak untuk istrinya. Dan atau mungkin kedepannya ada inovasi baru yang kami akan selalu berkembang mengikuti zaman, sehingga untuk kedepannya atau masa depan usaha kami akan terus berjalan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan ke-9, yaitu jelaskan bagaimana tahapan dengan mengeksekusi bisnis Anda. Sebagai pelaku usaha, kami harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara penuh untuk menghasilkan satu tingkat keberhasilan dalam berwirausaha. Di sisi lain, sebagai pelaku usaha, kita harus berani menanggung semua risiko yang ada atas kerugian langsung maupun tidak langsung. Namun, jika pandai dalam mengelola sumber daya, kerugian dapat dilakukan dan perlu sebuah pembelajaran dari suatu pengalaman yang bisa didapatkan dengan berjalannya waktu dalam berwirausaha. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-10, jelaskan apakah Anda siap menghadapi persaingan bisnis. Kita sebagai mahasiswa teknopreneur harus selalu siap dalam memulai bisnis. Memang dalam bisnis banyak terdapat halangan dan rintangan, tetapi seiring waktu berjalan dengan baik dan lancar, kita akan dapat mengembangkan usaha tersebut. Memang yang dinamakan bisnis itu pasti ada pesaing, dan kami produk sayur saya ini selalu siap menghadapi para pesaing yang mungkin para pesaing tersebut mengikuti produk kami, dan kami selalu siap menghadapi para pesaing tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru. Kami akan mengikuti zaman sehingga para konsumen kami tidak bosan dengan produk yang kami ciptakan. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan soal UAS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.